Halo Tribuners, bersama saya Adi Surya Samudra dari tribunsolo.com. Bersama pagi hari ini kita bersama di acara Tribun Solo On Cam. Nah, pada hari ini kita akan berbincang dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Kota Surakarta, dengan Pak Abdullah Suwarno. Ya. Apa kabar Pak Selamat Abdullah pagi. Suwarno? Ya, selamat Siap. pagi Pak Abdullah. Ya. Kondisi ini gimana? Ya. Apa kabar Pak? Baik, sehat Mas. Yes, siap. Pak, nah ini Pak, untuk awalannya nih Pak, bisa dijelaskan dulu kondisi perhotelan di Kota Solo ini Pak, pasca ditetapkannya KLB di Kota Solo. Ini seperti apa sih Pak untuk di Kota Solo sendiri? Iya. Ini Mas Adi, jadi para peserta meeting ini semuanya bahwa kondisi perhotelan itu terkait dengan adalah ujung tombak utama juga di bidang kepariwisataan. Sedangkan dalam suasana COVID ini, itu kepariwisataan saya kira yang paling down. Jadi bisnis pariwisata paling anjlok pada COVID ini. Hotel-hotel di Solo juga demikian. Hampir 25 hotel, terutama yang bintang-bintang besar, Mas. Itu banyak yang tutup, karena bisa kita pahami bahwa kalau tidak tutup juga biaya operasionalnya tinggi, sementara tamunya itu hanya doremi, Mas. 1, 2, 3 gitu. Jadi untuk fa, sol, dan lain sebagainya masih sulit. Jadi kondisinya terus kemudian ya teman-teman hotel banyak juga yang akhirnya mencoba untuk sekedar mencari dana supaya bisa menggaji karyawannya, itu pun tidak penuh, melakukan pinta banting setir, jadi jualan makanan. Jadi jualan makanan ya, ada yang antar barang, pesan antar dan lain sebagainya. Kemudian untuk relaksasi daripada pemerintah, kita perlu salut kepada pemerintah Kota Surakarta yang atas permintaan PHRI itu telah memberikan relaksasi di berbagai pajak, yaitu pajak daerah khususnya pajak hotel restoran, pajak hotel dan restoran, terus kemudian pajak air tanah, kemudian retribusi sampah. Juga ini sedang berjuang untuk PBB juga bisa mendapatkan keringanan. Itu yang kami perjuangkan. Sementara itu ada lain, pertanyaan lain? Untuk 25 hotel ini Pak, ini apakah hanya hotel bintang 1 atau bahkan sampai bintang 5 Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk 25 hotel? Oh, komplit. Jadi ada bintang 5-nya, ada bintang 4-nya, ada bintang 3-nya, ada bintang 1-nya. Nah, kalau non bintang itu karena sebagian besar daripada bintang ini adalah hotel-hotel tua, hotel-hotel lama, hotel-hotel warisan, sehingga mereka juga pegawainya cuma 3 dan lain sebagainya, itu antara tutup dan tidak. Jadi antara tutup dan tidak, kalau 3 orang pegawainya ya sehari itu bergiliran 3 orang itu kerja terus, itu juga tetapi akupansi mereka juga kecil sekali. Rata-rata kota ini hanya 1 digit, Mas. Nggak lebih dari 5% akupansinya. Itu ya. Anjlok banget ya Pak dibandingkan dengan tahun lalu. Sudah ya, anjlok sekali ya. Jadi dari sisi pembiayaan teman-teman ini cash flow mereka kayaknya paling kuat itu mereka kuat sampai bulan Juni. Jadi kalau Juni masih kondisinya seperti ini terus, kurang tahu mereka harus berbuat apa juga. Masih bingung juga mencari jalan keluar gitu. Pak, bukankah dari Pemkot Solo sendiri juga sudah istilahnya membuka tangan untuk misalnya memberikan keringanan pajak ya Pak ya kemarin itu ya? Itu gimana Pak dari pihak PHRI sendiri melihat dengan istilahnya keringanan pajak yang kemudian diberikan oleh Pemkot Solo? Wah, kita sangat berterima kasih, walaupun sebetulnya sama saja diberi keringanan, dan di Solo itu sampai dengan 30% keringanannya. Sampai dengan 30%, kalau tamunya kecil sekali ya sama saja, ya kecil juga diskonnya. Tetapi itu pun sudah sangat membantu, karena kami sebagai pengusaha itu memerlukan cash flow ya, memerlukan uang di tangan yang untuk
terutama karyawan. Terutama untuk karyawan. Dan ini yang sampai saat sekarang juga sangat dikeluhkan oleh pengusaha-pengusaha termasuk yang medium, pengusaha besar dan lain sebagainya itu masalah listrik. Masalah biaya listrik ini, biaya dari PLN ini belum ada satu relaksasi yang betul-betul bisa dinikmati. Relaksasi yang diberikan mereka hanya kita bisa menurunkan daya. Kalau tadinya kita misalnya 22.000 watt gitu ya, itu bisa diturunkan menjadi 5.000 atau 10.000 pada saat dengan batas tertentu, maksimal 3 bulan. Lah repotnya lagi, pada saat kita naikkan lagi kan pas rame, itu kita bayar Mas. Ini kan juga sama saja, ini perusahaan negara, tetapi berpikirnya betul-betul perusahaan seperti swasta, tidak mau rugi sama sekali gitu loh. Jadi padahal ini biaya terbesar terus terang aja kalau hotel itu adalah listrik dan karyawan. Nah, yang repot akhirnya karena listrik tidak bisa turun. Jadi kalau untuk yang 22.000 watt dan sebagainya itu kan ada biaya abonemen Mas. Jadi tidak seperti yang kita beli pulsa itu yang prabayar itu, yang prabayar itu kan hanya diperhitungkan pemakaiannya aja. Kalau kita tidak pakai, kena 5 juta. Nah, itu misalnya hal seperti ini tidak ada keringanan sama sekali dari PLN. Dari pemerintah pusat, Ketua PHRI, Pak Haryadi Sukamdhani juga sudah bolak-balik berbicara dengan PLN, tapi belum ada hasilnya. Tapi dari pihak PHRI Kota Solo sendiri sudah berdiskusi dengan PLN di Kota Solo sendiri nggak sih Pak? Belum sih Pak? Sudah diskusi, tapi karena saya juga terus terang aja tahu kebijakan mereka itu kan tidak ada kebijakan otonomi Mas. Kebijakan mereka adalah terpusat. Jadi apa yang diputuskan oleh pusat, daerah harus melaksanakan. Di sini tidak bisa membuat kebijaksanaan tersendiri, tidak bisa PLN. Ya seperti itu. Ini kondisinya yang ada di Kota Solo dan saya kira seluruh Indonesia ngalamin kalau masalah listrik ini. Gitu. Nah, Pak, kan selain listrik juga kan hotel juga misalkan air juga itu apakah juga dengan pihak PDAM atau semacamnya gitu Pak untuk air sendiri gitu? Ya, kalau dari PDAM itu tergantung sebetulnya relatif sudah murah ya. Jadi kalau tidak digunakan kan tidak ada batas minimalnya. Jadi sesuai penggunaan. Ada salah satu hotel bintang besar yang pajak air tanah. Pajak air tanah itu kalau persis ramai itu hampir 9 juta sebulannya. Dengan kondisi seperti ini kemarin cuma ditagih 705.000 karena memang tidak ada penggunaan air tanah gitu. Jadi kalau hal itu sebetulnya juga sudah cukup membantu dan itu pun masih bisa dimintakan keringanan kepada Pemda akan memberikan 30% biasanya kalau mengajukan keringanan. Gitu. Pak, kemudian kan PLN sampai hari ini pun juga belum memberikan relaksasi terkait dengan pajak listrikan juga ya Pak. Nah, kemudian dari pihak hotel sendiri atau istilahnya PHRI melihatnya itu apakah ada suatu semacam efisiensi semacam apa sih Pak yang kemudian dilakukan pihak hotel sendiri terhadap dengan kondisi semacam itu Pak? Efisiensinya semacam apa? Iya, itu jelas. Itu jelas kalau penghematan kita melakukan penghematan ya. Terus terang aja kalau tidak ada tamu dan hotel itu tutup, itu udah hebat. Udah hemat, Mas. Jadi satu-satunya jalan kalau hotel-hotel besar itu ya, itu tutup. Tetapi mereka tetap mengeluarkan seperti biaya rekening PLN itu tetap harus dibayar. Inilah yang sulit sekali. Biaya abonemen inilah yang sulit sekali diatasi sampai saat sekarang. Tapi ya gimana lah, kalau memang pemerintah pusat seperti itu ya nanti kita lihat aja kalau sampai Juni mereka akhirnya tidak kuat bayar dan lain sebagainya, tindak lanjutnya bagaimana kita melihat. Kalau kita secara lokal PHRI berjuang ke PLN tidak mungkin berhasil. Karena ini sifatnya nasional, polisi mereka nasional. Sama dengan BBM, seperti itu, sama dengan harga BBM. Itu juga logikanya kan sudah harus turun ya. Ini sedikit nyimpang karena harga minyak di luar negeri sudah jatuh sekali gitu.
Tetapi Indonesia namanya BBM ya tetap saja seperti itu. Tapi memang penggunaan BBM sendiri sangat berkurang. Ya. Oke Pak. Kemudian Pak, kemudian kan pemerintah selain itu kan pemerintah saat ini juga menggaungkan tentang the new normal itu sendiri dan istilahnya juga melonggarkan PSBB kan, kemudian kembali mengoperasikan beberapa moda transportasi. Nah, ini gimana Pak dari PHRI ini, apakah semacam peluang atau gimana Pak melihatnya nih? Semacam apa itu Pak, kondisi semacam itu Pak? Kita masih melihat bagaimana pelaksanaannya. Jadi yang terang kalau dari PHRI dalam rangka menyongsong new normal itu sudah mendorong dalam hal ini istilahnya apakah menyiapkan atau berlatih untuk memenuhi protokol kesehatan bagi satu hospitality. Ya, itu perlu penyiapan termasuk personil-personilnya. Karena saya sendiri melihat bahwa personil-personil kita, apakah itu hotel atau restoran, itu masih perlu didorong untuk betul-betul menyadari bahwa protokol kesehatan itu tidak hanya untuk tamu, tetapi utamanya adalah untuk diri sendiri. Nah, ini belum disadari yang namanya pakai masker tapi ditaruh di leher, kemudian tidak pakai masker, terus kemudian termogan tidak diterapkan, padahal sudah disediakan oleh pihak hotel. Ini masih terjadi. Ini nanti yang kita akan bersama dengan Dinas Pariwisata ataupun dengan Pol PP, kalau memang sudah ada dibuka hotel secara umum, kemudian nanti transportasi juga sudah buka dan lain sebagainya, sudah mulai ada tamu, ini kita adakan semacam pembinaan lah sambil jalan melihat kondisi yang ada di hotel-hotel. Itu Mas. Pak, kemudian kan di beberapa daerah juga kan hotel pun istilahnya mulai dibuka kembali dengan misalnya the new normal sendiri. Nah, di Kota Solo sendiri itu apakah ada yang mulai buka atau istilahnya dengan yang kemudian yang dulunya yang 25 hotel ini yang dulunya diam kemudian buka lagi atau semacamnya Pak kondisinya Pak? Iya, memang sudah ada dan khususnya hotel bintang 2, bintang 3 yang tadinya tutup. Kalau hotel bintang 4, 5 yang sudah sempat tutup, itu sampai sekarang belum berani buka. Ya. Karena ya expand-nya itu yang tinggi ya Pak? Iya betul, expand-nya terlalu tinggi. Mereka harus buka lift ya, kalau dibuka lift, terus kemudian juga untuk istilahnya apa, treatment air dan lain sebagainya itu kan mahal sekali biaya itu. Jadi mereka terus terang aja sebanyak tamu berapapun misalnya memenuhi kamar mereka, hotel-hotel besar itu tidak bisa BEP Mas untuk biayanya. Karena mereka sementara ini selama ini itu yang mendukung mereka mendapatkan keuntungan BEP dan keuntungan itu adalah MICE, kegiatan MICE. Nah itu. Jadi kalau MICE pun belum berjalan, masih di dalam kondisi seperti sekarang, belum menemukan polanya. Misalnya MICE pada saat New Era itu bagaimana, gitu ya. Meeting pada saat New Era itu bagaimana. New normal itu bagaimana, itu mereka masih berat. Kalau kamar penuh pun tidak akan tertutup itu biaya operasional. Hari ini untuk pembicaraannya sekian dulu Pak Abdullah. Terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama Pak Abdullah. Sampai ketemu lagi, siap. Kalau saya tidak ada kegiatan, siap. Ya, terima kasih juga Pak untuk waktu dan kesempatannya kita ngobrol-ngobrol di Google Meet ini. Selamat siang Pak Abdullah. Matur nuwun. Demikian Tribuners, kita berbincang dengan Ketua PHRI Kota Solo Pak Abdullah Suwarno. Sampai jumpa di program Tribun Solo On Cam berikutnya. Saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.